Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali bersama Bapak pada mata pelajaran Bahasa Arab. Pada hari ini kita akan mempelajari tarkib atau susunan kata di dalam bahasa Arab. Judul pembahasan tarkib kita pada hari ini adalah tentang khobar muqaddam wa mubtada muakhir. Silahkan perhatikan ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang khobar muqaddam wa mubtada muakhir, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu mubtada khobar sebagai langkah awal dalam mempelajari khobar muqaddam wa mubtada muakhir. Kita ketahui dulu ya definisi dari mubtada khobar itu apa. Definisi dari mubtada. Coba perhatikan. Al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u yaqa'u fi awali jumlatin. Artinya, mubtada adalah isim yang beri'rab rafa yang terletak di awal kalimat. Sedangkan, definisi dari khobar adalah al-khobaru huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi. Khobar adalah isim yang beri'rab rafa yang selalu bersandar kepada mubtadanya, bersandar. Jadi ketika ada mubtada, pasti di situ ada khobar ya. Bapak akan memberikan jurus ya atau cara mudah untuk mengetahui mubtada itu seperti apa, khobar itu seperti apa, terletak di mana, dan juga berfungsi sebagai apa ya. Coba perhatikan. Mubtada terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai topik. Khobar itu terletak setelah mubtada dan berfungsi sebagai informasi dari topik. Ya, kita langsung lihat contoh ya agar bisa lebih memahami antara mubtada dan khobar. Ayo perhatikan. Oke, ayo perhatikan anak-anak. Nah, di sana terdapat contoh mubtada ya. Fokus dulu terhadap contoh mubtada. Kita cari dulu mubtada yang mana. Di sana terdapat contoh al-madrasatu kabirotun. Artinya sekolah itu besar. Perhatikan juga tanda di bawah tuh. Mubtada kodenya, patokannya terletak di awal kalimat, kemudian berfungsi sebagai topik. Nah, coba yang mana kata yang berada pada awal kalimat? Nah, itu dia, al-madrasatu. Al-madrasatu itu berfungsi sebagai topik atau yang dibicarakan, yang diberitakan, yang diinformasikan. Ya. Apa? Sekolah. Oke, nanti kita akan tahu lebih lengkapnya ketika kita sudah membahas khobar. Mari kita bahas khobar. Kemudian khobar ya. Coba lihat contohnya. Al-madrasatu kabirotun. Artinya sekolah itu besar. Ayo kita cari khobarnya. Lihat kepada patokannya. Khobar terletak setelah mubtada. Nah, kita kan tadi udah tahu ya bahwasanya yang menjadi mubtada itu adalah al-madrasatu. Berarti yang terletak setelah al-madrasatu itu adalah khobar. Yang mana? Kabirotun. Nah, khobar ini berfungsi sebagai informasi dari topik. Topik dari kalimat ini, topik dari contoh ini adalah apa? Sekolah. Kemudian diberitakan oleh khobar bahwasannya sekolah itu besar. Nah, seperti itu ya. Pada intinya, al-madrasatu itu sebagai mubtada, sebagai topik yang nanti akan diinformasikan oleh khobarnya. Dan kabirotun bertindak sebagai khobar yang nanti akan menginformasikan bagaimana keadaan si mubtada atau si al-madrasatu itu. Seperti itu. Contoh lain. Kita cari bagian mubtada. At-tilmidhu mujtahidun. Siswa itu rajin. Mana mubtadanya? Betul. At-tilmidhu. Kemudian, ayo kita cari khobarnya. At-tilmidhu mujtahidun. Siswa itu rajin. Mana khobarnya? Betul, khobarnya adalah mujtahidun. Jadi artinya siswa itu rajin.
Nah, sekarang kita sudah bisa untuk melanjutkan pembahasan ke pembahasan utama kita pada hari ini, yaitu khobar muqaddam wa mubtada muakhir. Khobar muqaddam adalah khobar yang terletak di awal kalimat atau sebelum mubtada. Mubtada muakhir adalah mubtada yang terletak di akhir kalimat atau sesudah khobar. Mari kita langsung lihat ke contohnya dan bagaimana proses perubahan dari mubtada khobar kepada khobar muqaddam wa mubtada muakhir. Nah, anak-anakku, ada yang harus benar-benar diperhatikan dalam pembahasan khobar muqaddam wa mubtada muakhir ini. Adalah bahwasannya khobar muqaddam wa mubtada muakhir mempunyai dua situasi, yaitu situasi ketika khobar muqaddam wa mubtada muakhir boleh berada di awal kalimat si khobarnya, dan juga terdapat situasi ketika khobar muqaddam wa mubtada muakhir harus berada di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Yang pertama, khobar boleh didahulukan. Berarti maksudnya itu boleh di awal, boleh di akhir. Siapanya? Si khobarnya. Ketika seperti apa? Ketika mubtadanya berupa isim ma'rifat. Ayo kita lihat contohnya. Terdapat contoh mubtada khobar pada kalimat al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu itu sebagai mubtada, alal maktabi sebagai khobar. Seperti tadi yang sudah Bapak contohkan, bahwasannya untuk merubahnya menjadi khobar muqaddam mubtada muakhir tinggal ditukar posisinya. Maka menjadi alal maktabi al-kitabu. Nah, tadi dijelaskan bahwasannya khobar boleh didahulukan, yaitu ketika mubtadanya berupa isim ma'rifat. Nah, coba lihat al-kitabu. Nah, al-kitabu itu merupakan isim ma'rifat karena terdapat salah satu ciri isim ma'rifat, yaitu alif lam. Ya, maka khobar boleh didahulukan, boleh juga diakhirkan seperti semula, yaitu seperti pada kalimat mubtada khobar, al-kitabu alal maktabi. Boleh seperti itu. Boleh juga khobarnya didahulukan menjadi alal maktabi al-kitabu. Namun, terdapat juga situasi ketika si khobar harus didahulukan. Adalah ketika mubtadanya berupa isim nakiroh. Coba kita lihat ke kata kitabun. Nah, kitabun di sana merupakan isim nakiroh. Isim nakiroh itu merupakan lawan dari isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat itu ada alif lamnya, kalau isim nakiro itu tidak ada alif lamnya, kemudian dirubah menjadi tanwin, maka pada situasi ini si khobar harus berada pada awal kalimat menjadi alal maktabi kitabun. Alal maktabi sebagai khobar muqaddam dan kitabun sebagai mubtada muakhir. Perbedaan yang paling mencolok antara situasi khobar boleh berada pada awal kalimat dengan situasi khobar harus berada pada awal kalimat akan terlihat jelas pada contoh berikut. Perhatikan ya. Nah, yang di atas itu merupakan situasi khobar boleh diletakkan di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu mubtada, alal maktabi khobar. Artinya adalah buku itu di atas meja. Nah, pada situasi ini khobar terletak pada akhir kalimat, alal maktabi. Ya, setelah apa? Setelah mubtada. Kemudian contoh yang kedua, alal maktabi al-kitabu. Alal maktabi sebagai khobar muqaddam, al-kitabu sebagai mubtada muakhir. Maka artinya adalah di atas meja terdapat sebuah buku. Nah, pada situasi ini khobar diletakkan pada apa? Pada awal kalimat. Karena mubtadanya
Karena al-kitabunya merupakan isim ma'rifat. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Situasi khobar ketika harus berada pada awal kalimat. Alal maktabi kitabun. Ya, alal maktabi sebagai khobar muqaddam, kitabun sebagai mubtada muakhir. Mengapa si kitabun ini, si mubtada ini harus di akhir? Karena merupakan isim nakiro. Nah, seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.